Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Menari di Jembatan Penebusan. Haftorah Nitzavim diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 63 ayat 9. Haftorah ini mengajarkan kita wawasan baru tentang bagaimana penebusan dibandingkan dengan pernikahan Yahudi. Bagian pertama, Rosh Hashanah dan penebusan. Haftorah terakhir yang kita baca sebelum Rosh Hashanah adalah klimaks dari seri 7 minggu tentang penebusan. Dalam presentase terakhir ini, Hashem memproklamasikan kembali pribadinya kepada orang-orang Yahudi. Ini mencerminkan perasaan Rosh Hashanah ketika kita bangkit dari kegelapan pengasingan untuk sekali lagi menghadapi Raja segala raja. Rosh Hashanah merayakan penciptaan pria dan wanita. Ini adalah waktu untuk merenungkan apakah kita memenuhi tujuan awalnya kita diciptakan. Hashem awalnya menciptakan kita sebagai wadah yang sempurna untuk terangnya bersinar di dalam pancaran tamannya. Di Elul, kami bekerja untuk menjadi wadah yang murni, siap untuk diisi dengan cahaya pemberi kehidupan Hashem di Rosh Hashanah. Saat kita mempersiapkan diri untuk Rosh Hashanah, kita terinspirasi untuk mengerjakan penebusan individu kita, merenungkan apa tujuan pribadi kita, dan cara terbaik untuk mencapainya. Bagian berikutnya, pernikahan penebusan. Nabi memulai dengan nada tinggi, menjelaskan kegembiraan besar yang akan kita alami dengan penebusan terakhir, dengan membandingkan dengan sukacita dari pasangan yang baru menikah. Penebusan memang pernikahan terakhir antara Hashem mempelai pria dan jemaat Israel mempelai wanita yang indah. Saya akan bersukacita bersama Hashem, jiwaku akan bersukacita dengan Tuhanku, karena Dia telah mendandani saya dengan pakaian keselamatan. Dengan jubah kebenaran Dia telah membungkus saya, seperti mempelai laki-laki yang seperti imam mengenakan pakaian kemuliaan, dan seperti pengantin perempuan yang menghiasi dirinya dengan perhiasannya. Di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10. Menurut Malbim, dandan pengantin wanita melambangkan pekerjaan spiritual kita yang memungkinkan kita menjadi layak untuk penebusan. Tuhan kemudian membungkus jubah kebenaran di atas pakaian kami untuk dilihat semua orang. Ini melambangkan bahwa pada saat penebusan, setiap orang akan mengenali kebenaran kita. Seluruh dunia akan mengenali kebenaran dan kebenaran dari Tuhan Israel, Tauratnya, dan umatnya. Seandainya kita merasa sedikit kewalahan mengenai semua pembicaraan tentang penebusan ini, dan bertanya-tanya di manakah hal itu meninggalkan saya, Malbi menjelaskan bahwa sebagai bagian dari penebusan universal, setiap orang juga akan mengalami penebusan pribadinya. Kita belajar ini dari metafora pakaian keselamatan yang dikenakan Hashem untuk kita. Berbeda dengan jubah yang tidak dijahit persis sesuai dengan ukuran orang tersebut, tetapi merupakan mantel yang agak longgar, pakaian keselamatan dijahit persis agar sesuai dengan ukuran pribadi masing-masing menurut pemeliharaan individu Hashem. Ini mengajarkan kita bahwa penebusan bukanlah konsep impersonal abstrak di luar sana dalam ruang dan waktu. Ini juga tentang saya mencapai tujuan pribadi saya, apakah dengan menurunkan berat badan, belajar memainkan harpa, berdoa dari lubuk hati saya yang paling dalam, atau meningkatkan perbuatan baik. Menjadi semua yang saya bisa adalah hadiah pernikahan utama saya dari Hashem. Bagian berikutnya, menari di jembatan penebusan. Saya selalu merasa saat menari di pesta pernikahan di Yerusalem atau pegunungan Yudea bahwa saya sedang mengalami penebusan sekarang. Simcha atau kegembiraan begitu kuat mematahkan semua ikatan pengasingan saat Shekinah bergabung dengan kita dalam tarian yang meriah. Haftorah kami menegaskan pengalaman saya dengan membandingkan penebusan dengan pernikahan. Sebaliknya, setiap pernikahan mengandung secerca cahaya penebusan. Mengapa penebusan dibandingkan dengan pernikahan? Tikun atau perbaikan dunia adalah untuk mewujudkan persatuan
agar kita dapat mengembalikan kita ke taman ciptaan yang diberkati. Sebelum makan dari pohon pengetahuan, semua realitas disatukan. Tidak ada pemisahan antara pria dan wanita, dunia ini dan dunia yang akan datang, bahkan antara manusia dan Tuhan. Segera setelah kita makan dari pohon pengetahuan, kebaikan dan kejahatan menjadi mengkristal di dunia dan menyebabkan pemisahan antara semua alam ciptaan. Penebusan adalah tentang mengembalikan realitas ke keberadaan aslinya yang menyatu sebelum makan dari buah terlarang. Ini berarti ketika saya berusaha menemukan kedamaian di dalam diri saya dengan menyatukan kecerdasan saya dengan emosi saya, tubuh saya dengan jiwa saya, dan tindakan saya dengan niat saya sedang membangun jembatan penebusan. Ketika orang-orang mengatasi konflik atau gangguan atau perselisihan mereka satu sama lain dan membuat perdamaian sejati juga di dalam hati mereka, mereka sedang berjalan di jembatan penebusan. Namun, tidak ada penyatuan yang lebih besar dari cinta antara kedua mempelai pada malam pernikahan mereka. Oleh karena itu, pernikahan Yahudi menyebabkan pikun terbesar bagi realitas perpecahan kita. Pada sebuah pernikahan suci, tarian, lompatan, dan lompatan kita di atas jembatan penebusan membawa kita menuju puncaknya. Bagian berikutnya, pertumbuhan abadi dari kedekatan dengan Hashem. Yesaya bergerak dari gambaran pernikahan untuk menggambarkan bibit yang melambangkan pertumbuhan di semua tingkatan. Karena seperti bumi yang menumbuhkan tanamannya dan seperti taman yang menyebabkan benihnya tumbuh, demikian juga Hashem, Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan pujian di hadapan semua bangsa. Radak menjelaskan bahwa seperti benih membusuk di bumi sebelum pertumbuhan tanaman menyebabkan menjadi lebih indah. Demikian juga setelah Israel telah kehilangan semua harapan selama pengasingan kita yang menghancurkan, kita akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kita akan berbuah dan berkembang biak karena setiap benih menumbuhkan tanaman baru. Sama seperti setiap musim kuncup berbunga dan menghasilkan buah, demikian pula kita akan mengalami keajaiban baru di setiap tahap penebusan. Alih-alih menjadi tergenang, hubungan kami dengan Hashem akan selalu tumbuh dan berkembang, terus-menerus membawa kami semakin dekat. Setiap tingkat kedekatan yang baru diperoleh akan sangat berharga dan disayang, sehingga kita akan mengalaminya sebagai hubungan yang benar-benar baru dengan semua sensasi dan apresiasinya. Bagian berikutnya, istri pertama dan satu-satunya Hashem. Namun, kita mungkin prihatin bahwa pernikahan penebusan mungkin tidak memiliki kebaruan ini, dan dibandingkan dengan pernikahan kembali, karena Israel sudah menjadi istri Hashem sebelum dia dengan sah menolak kita. Bahkan, jika Hashem benar-benar berdamai dengan Israel, itu tidak akan terasa menyenangkan dan spesial seperti ketika seorang pria muda tinggal bersama pengantin wanita untuk pertama kalinya. Nabi menanggapi keprihatinan ini dan mengungkapkan bahwa ini jauh dari kebenaran. Penyatuan yang terkait dengan penebusan kita memerlukan awal yang baru yang mengandung kegembiraan dan kebaruan dari kegembiraan tertinggi antara pengantin laki-laki muda dan pengantin perawannya. Sebagaimana seorang muda hidup dengan seorang perawan, demikianlah anak-anakmu akan tinggal di dalam kamu, dan sukacita seorang mempelai laki-laki atas mempelai wanita akan membuat Tuhanmu bersukacita atas kamu. Di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 5. Seperti pasangan muda yang berdiri di bawah cupah atau kanopi pernikahan untuk pertama kalinya, menempa ikatan abadi mereka dengan cinta dan rasa hormat. Hubungan baru Hashem dengan umatnya akan terpenuhi dengan sempurna sehingga tidak akan meninggalkan ruang untuk mengingat masa lalu. Rabbi David Siegel mencatat bahwa Nabi menggambarkan tidak hanya perasaan kita, tetapi juga sebagaimana perasaan Hashem terhadap umatnya secara harfiah tidak terbatas. Karena dia sendiri akan selamanya bersukacita atas kita dengan sensasi seorang pengantin pria atas pengantin barunya. Meskipun kita telah tersesat berulang kali, Hashem akan menghapus masa lalu kita dan bersatu dengan kita dengan cara yang paling dalam. Bagian terakhir, menyempurnakan hubungan intim dengan Hashem di negeri.
Radak menjelaskan bahwa hubungan baru yang luar biasa ini diekspresikan dengan kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Bangsa lain yang mendiami tanah Israel diibaratkan dengan orang tua yang masih perawan. Namun, ini tidak bisa dibandingkan dengan Simcha dan penyatuan yang terjadi ketika orang-orang Yahudi menetap di tanah suci. Hanya di tanah Israel, hubungan baru dan kekal kita dengan Hashem dapat disempurnakan. Kehancuran tidak akan lagi dikatakan tentang tanahmu, karena kamu akan disebut keinginanku ada di dalam dia, dan tanahmu dihuni, karena Hashem menginginkanmu dan negerimu akan dihuni. Di dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 4. Kata yang diterjemahkan di sini sebagai dihuni atau beulah adalah istilah yang sama yang digunakan untuk hubungan intim. Dimensi abadi, hubungan intim kita dengan Hashem yang tidak dapat diungkapkan, diekspresikan dengan menghuni tanah suci yang diresapi dengan kehadiran Hashem. Di semua negara lain ada klipa, kulub atau pembatas yang memisahkan kita dari diri tertinggi kita, percikan Hashem di dalam diri kita yang mencegah kita untuk berhubungan intim dengan yang ilahi. Tanah Israel, bagaimanapun, adalah tanah yang disunat, diterangi sepenuhnya oleh Shekinah. Hanya di tanah suci ini, hubungan intim kita dengan Hashem dapat mencapai ekspresi abadi tertinggi, terus-menerus menghasilkan cinta yang tiada habisnya dari seorang pengantin untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Shalom!